وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Kembali Allah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat. Kemudian didorong oleh rasa iman dan Islam dan keinginan kita untuk selalu menjaga keduanya dengan ilmu, maka kita datang pada majlis ini. Tentu harapan kita kepadanya besar, karena Allah SWT memang kalau memberi selalu memberi pemberian yang besar. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan apa yang dijanjikan berupa pahala yang bertambah serta ampunan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan selalu belajar kita semakin kokoh dan kuat, istiqamah, teguh di atas jalan yang telah beliau sunnahkan, sehingga dengan demikian di akhirat kita bisa dengannya dekat dan juga mendapatkan syafaat. Amin. Oleh itu perbanyaklah ucapan sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam kepadanya. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, melanjutkan pelajaran kita bersama Syekh Amr bin Abdul Mun'im dalam kitabnya Al-Usulul Lati Bana 'Alaiha Ashabul Hadits Da'watahum ila Allah, atau Usul Ahli Hadis fi Da'wati ila Allah, landasan-landasan utama ahli hadis dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih al-aslus tsani, yaitu landasan kedua, yaitu talabul ilmi, yaitu selalu membangun kebiasaan dan budaya menuntut ilmu, mengupgrade dan menambah ilmu kita, sehingga mereka tak pernah, yarhamukallah, mengenal kata selesai dalam menuntut ilmu, bahkan sampai menjelang ajal menjemput, ilmu tetap harus dituntut. Nah, kemarin masih berkaitan dengan perkara-perkara yang mesti dijauhi dan harus berhati-hati dalam menuntut ilmu, jangan sampai kita melakukannya. Terakhir kemarin masalah al-ihtiyal fi dinillah, yaitu banyak berkilah. Maka itu harus dijauhi dalam ilmu kita menurut ahli hadis. Kemudian di antara yang beliau sebutkan pula adalah at-tahditsu bima la tahtamiluhu qulubul 'ammati wa uquluhum, yaitu menjauhi, jangan sampai membahas atau menyampaikan hadis-hadis yang mungkin belum bisa diterima oleh akal dan logikanya orang awam. Ya, orang awam karena mereka belum berilmu, ada beberapa hal yang kalau tetap disampaikan bisa menimbulkan fitnah baginya. Bisa menimbulkan fitnah baginya. Makanya datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam supaya
an nukhatiban nas bima yaqilun, yaitu menyampaikan atau berbicara kepada masyarakat sesuai dengan level wawasan dan keilmuan mereka. Ya, kalau kita bicara di kampung misalnya cerita tentang planet-planet, ya Andromeda dan sebagainya. Makanya apa yang dibaca Ustaz ini? Ini kan apa yang dibaca Ustaz? Iya kan? Bicara tentang molekul, bicara tentang rumus-rumus kimia fisika, mana paham? Atau juga dalam bab agama juga ada hal-hal yang mesti dihindarkan untuk tidak disampaikan. Apa sebab? Seperti yang akan disebutkan oleh para ulama, bahwasanya karena mengetahuinya bukanlah suatu kewajiban. Mengetahuinya bukan suatu kewajiban, tidak berkaitan dengan hukum. Kadang hanya berupa informasi. Iya. Sekedar informasi. Misalnya di zaman Nabi SAW, Nabi mengetahui semua orang munafik. Nabi mengetahui semua orang munafik. Tetapi Nabi tidak menyampaikannya kepada kaum muslimin. Padahal orang munafik berbahaya apa tidak? Lebih berbahaya dari orang kafir biasa. Awak seselimut dengan dia, sah? Awak seselimut dengan dia, sesemakan dengan dia, seminum, tetapi ternyata hatinya benci sama kita dan selalu menyiapkan makar untuk kita. Biasanya tikaman orang dekat itu tepat sasaran, kan? Sah? Nah, tapi walaupun demikian, Nabi tidak beberkan itu kepada kaum muslimin. Apa sebab? Menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Sebab orang kalau kita dah tahu seseorang itu munafik, pasti bencinya luar biasa. Kadang-kadang sampai keluar amarah dan murka. Jangan-jangan nanti terjadi sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Makanya kaum munafikin tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi sengaja yang seperti ini tidak disampaikan. Demikian juga para sahabat setelahnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika di zaman terjadi fitnah, terbunuhnya Utsman, kemudian fitnah terjadi antara Ali dan Muawiyah, belum lagi nanti Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, sang zalim itu, yang pantang melihat leher ulama. Dia lihat, saya sudah melihat banyak kepala yang sudah matang ini, perlu ditebas, dituai, maksudnya dia pakai bahasa itu. Ini dah matang-matang isinya, ini perlu jadi banyak ulama yang mati syahid insyaallah di tangannya. Di antaranya murid terbesar Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, karena mengingkari kezalimannya secara terang-terangan, akhirnya dia menjadi korbannya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, kadang-kadang kita seperti di masa sekarang, kita ingin ulama ya di suatu tempat ingin seperti para dai orator di tempat kita, harus turun ke jalan-jalan demo untuk mengingkari kemungkaran pemerintah. So, tidak paham. Ini termasuk saya menceritakan sesuatu yang tidak bisa dipahami juga nampaknya. Orang sebagian, kalau di negeri kita karena demokrasi, sering orang berdemo, iya kan? Dan itu sah secara undang-undang. Sahih? Jadi apapun masalah didemokan. Lalu kita ingin pula ulama-ulama turun demo juga di negeri yang bukan demokrasi. Kalau mereka tidak demo, dianggap ulama-ulama yang apa namanya? Ulama-ulama penakut. Masya Allah.
ulama-ulama kacung pemerintah dan sebagainya. Ini ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, tidak semua bisa disampaikan secara terangan. Maka di sini pentingnya belajar kita bagaimana ilmu yang harus atau boleh disampaikan, mana yang harus ditahan dulu. Jelas karena hanya informasi. Sekarang misalnya kalau antum mengetahui atau tidak mengetahui bahwa seorang ulama ini tidak menasihati pemerintahnya, atau nggak tahu entah nasihat atau tidak, jangan komentar dulu. Jangan komentar dulu. Apa sebab? Karena komentar antum ini bisa menimbulkan, bukan? Kalau kelas-kelas dia yang komentari oke lah, dia jauh di bawahnya. Kalau orang misalnya di level langit, dia di level dasar laut. Allah musta'an. Cuman karena rajin berkomentar, rajin jadi pengamat, ya, yang diamatinya berita-berita yang tak jelas juga entah dari mana sumbernya. Allah musta'an. Ala kulli hal. Nah ini harus kita, tidak mau disebut orang awam, Pak. Ya. Orang awam, nah. Awam itu bukan sesuatu yang rendah, kawan. Jangan salah paham pula. Awam itu maksudnya publik. Publik. Amatun nas. Itu umumnya manusia. Minal ahaditsin muskilah. Tentang hadis-hadis yang dilematis. Hadis-hadis yang sifatnya dilematis. Apa maksud dilematis itu? Bisa disalahpahami, bisa disalahpahami, bahkan bisa menjadi fitnah bagi yang lain. Nah, wa min al-akhbar allati qad taghrubu ala sami'iha, atau berita-berita yang dianggap aneh bagi orang yang mendengarnya, susah dia membenarkan. Untuk apa disampaikan? Antum kalau sudah tahu sesuatu susah dibenarkan oleh orang yang menerimanya dan tidak ada konsekuensinya, disampaikan tak ada konsekuensi, disampaikan justru ada konsekuensinya, antum pilih sampaikan atau tidak? Hah? Ibaratnya ada suatu masalah, kalau antum ceritakan tambah besar masalahnya, tapi kalau antum tak ceritakan tak ada masalahnya, antum sampaikan juga. Harus buat contoh tempat. Dah, antum menikah lagi. Ya, kalau diceritakan sama orang rumah, bikin masalah. Kalau tak diceritakan aman-aman saja, tetap juga disampaikan. Anda paham? Alhamdulillah, anda paham dah. Anda paham. Jelas, saya bukan ngajar ini, cuman payah betul bikin contohnya itu masalah. Nah, tapi kalau contoh ini langsung paham. Oke. Jadi ada sesuatu yang kalau tak disampaikan tak masalah, tapi kalau disampaikan bikin masalah, maka jangan disampaikan. Jangan disampaikan. Kan ada kadang-kadang kita mengetahui dua orang bersahabat maksud saya. Lalu antum mendengar isu tentang salah satu dari keduanya menjelekkan yang saudaranya ini. Antum sampaikan, mungkin bisa pecah keduanya. Tak disampaikan, tak ada masalah. Sampaikan juga. Nah, biar pecah dia kan. Enggak saya sampaikan, jadi masalah. Jelas? Jelas itu? Baik. Nanti akan disebutkan contoh-contoh oleh beliau. Naam, daf'an li raddiha wa adami qabuliha. Sebab kalau sudah disampaikan lalu dia terima, jadi masalah nanti karena dia menolak hadis Nabi SAW. Ya, misalnya ada hadis tentang sifat Allah yang tidak familiar di telinga orang awam, orang umum. Antum tahu, tapi bagi orang umum mungkin belum bisa dia mendengarnya. Sebab kalau dia dengarkan
mungkin dia dustakan. Tidak mungkin lah Ustaz. Tidak mungkin lah. Nah kalau dia sudah gitu, ini Nabi yang bilang. Mungkin Nabi salah katanya. Mungkin Nabi salah. Buktinya dia cari mana lain. Berarti Nabi tidak pandai menjelaskan. Nah yang seperti ini sebenarnya tidak usah diangkat-angkat dulu. Sebab tidak diwajibkan mengetahuinya. Tidak diwajibkan mengetahuinya. Tidak berkaitan dengan solatnya antum, tak berkaitan dengan zakatnya, tak berkaitan dengan puasa, tak berkaitan ini. Tak berkaitan dengan iman antum kepada Allah. Tanpa mengetahui sifat itu, antum tetap imannya pada Allah sah. Jelas? Ya. Terus bikin contoh juga nanti ada jadinya. Nanti akhirnya jadi pusing juga antum mendengarnya. Paham? Ada beberapa hadis sekarang yang saya ketahui, kalau saya sampaikan sulit mungkin bagi tuan-tuan menerimanya. Mau sampaikan juga? Masalah nanti, jangan. Iya masalah nanti. Jangankan dengan kita di kajian umum seperti ini, apalagi itu di live streaming ya. Live streaming, itulah. Yang nonton banyak yang sedang nunggu-nunggu. Jangan-jangan Ustaz terpeleset lidahnya. Iya, memang saya lihat ada komentarnya. Kita tunggu sampai lidahnya terpeleset. Untuk saya berjalan tak pakai lidah. Kalau sebab jalan pakai lidah dah sering terpeleset lidah saya. Memang ditunggu-tunggunya lidah kita terpeleset. Jelas ya? Jelas sebab itu saya tahan aja dulu ya. Karena tidak akan menurangi iman tuan-tuan kalau tidak mengetahuinya. Justru kalau saya sebutkan mungkin membuat keraguan. Apa sebab? Belum terbiasa mendengarkannya. Belum terbiasa. Mau sampaikan juga? Enggak akan saya sampaikan. Tapi ada hadis yang mengatakan sampaikanlah walaupun pahit gitu ya. Apakah hadis atau apa? Hah? Sampaikanlah walaupun apa namanya? Naam, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak itu hak walaupun pahit. Bapak ada yang manis mau yang pahit juga? Ya, Bapak takkan sanggup, biar aku saja. Soalnya kalau disampaikan nanti, Pak, kadang ada beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan sesuatu ya yang namanya hidup ini banyak dinamikanya, sah. Banyak sebagai contoh ya. Tapi jangan dicari-cari, ini contoh umum aja, normatif sifatnya. Salah seorang dari guru saya berkata, ya dia berkata, ya andainya si fulan, dia sebut syekhnya dia, guru dia, tidak memiliki jabatan, dulu sebelum dia dapat jabatan sangat saya hormati. Tetapi setelah dia dapat jabatan, dia sendiri tak menghormati dirinya. Coba, mau tahu juga? Mau tahu juga? Kena kan? Biar saya saja sendiri. Saya tahu siapa yang dia maksudkan. Saya tak akan kasih tahu Bapak, karena pahit. Ya, mau yang pahit juga? Tidak usah kan? Nah nanti yang seperti ini, kalau saya bisa menahan. Artinya saya masih banyak lapangannya, saya luas lapangan saya. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang seperti lakukan saya tidak menghormati. Saya akan tetap menghormatinya. Apa sebab? Hati saya lapang, Pak. Saya tidak menuduh. Ketika saya bilang hati saya lapang, bukan berarti Bapak tidak lapang. Jangan salah paham enggak? Jangan salah paham. Ketika saya bilang hati saya lapang, bukan saya menafikan hati orang lain tidak lapang, bukan itu maksud saya. Mau tahu juga nampaknya? Tambah curiga nampaknya, tambah penasaran. Tidak usah tahu. Sebab ada orang yang tahan, ada orang yang tidak tahan. Ada orang disakiti sedikit saja tak bisa sembuh sampai mati, sah? Tapi ada orang yang sudah dipukulin, ditusuk, macam Khalid bin Walid 80 tusukan di tubuhnya tidak mati juga dia. Yang seperti ini tidak apa-apa. Bapak jenis itu enggak?
Kalau tidak jenis itu jangan tanya. Ya, jarang orang yang bisa seperti itu. Ya, ketika kita ceritakan hal-hal yang mustahil, kalau bukan terjadi, mustahil rasanya dalam pikiran, sah? Cuman karena memang terjadi. Karena memang terjadi. Oleh sebab itu, hal-hal seperti ini jangan sampai diceritakan. Kalau kita baca dalam sejarah para ulama, ya ada sebagiannya yang ulama itu susah sekali berinteraksi dengannya. Coba bayangkan, yang nak belajar ke rumahnya, dia buat anjing galak depan rumahnya. Pernah dengar? Hanya orang-orang yang tahan saja, Pak, seperti saya. Ya tahan digonggong anjing, kadang digigitnya. Yang penting bisa belajar dengan syekh. Yang ketakutan kena gonggong sekali langsung lari, tidak bakal balik lagi. Akhirnya keluar statementnya, kurang ajar syekhnya. Kan kurang ajar. Kalau syekh dah kurang ajar, tidak mungkin dia belajar lagi ke situ. Betul? Kalau syekh sudah dibilangnya kurang ajar, mungkin dia belajar lagi? Tidak. Dan saya sengaja buat itu untuk menguji, mengetes. Ada lagi ujian dalam bentuk lain. Ya, tidak usah saya ceritakan, nanti Bapak nak tahan. Nah, ya, banyak dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab. Yang seperti ini, bagi kita ini tidak perlu ceritakan kepada orang-orang yang belajar dengan kita. Biar kita saja yang menahan. Jelas? Jelas? Kecuali majelis-majelis khusus yang memerlukan harus dijelaskan, ya kan? Itu hal lain. Ada orang berinteraksi, misalnya saya melamar anak seseorang, nah tentu Bapak akan tanya, sudah maksud seperti apa? Sah? Nah, itu boleh dibuka waktu itu. Kalau waktu itu boleh dibuka. Oh Pak, bagus sekali itu, misalnya. Tapi atau tidak usah loh Pak, dia bentuknya aja yang bagus tuh. Saya sudah berkali-kali kena, itu kan? Nah, kalau gitu boleh itu Pak, boleh. Nah, jelas? Kayak minta diperjelas juga nampaknya. Nah, mari kita baca dulu, kita baca apa yang maksudnya. Nah, wa inna makanu yuriduna mithla hadhil ahadits, mereka yuriduna mithla hadhil ahadits, menyebutkan hadis-hadis seperti ini, seperti ka ahadits sifat, seperti hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ahaditsil qadar, hadis-hadis tentang takdir, wa nahwaha mimma la tahtamiluhu qulubul ammah, yang tidak mungkin ditampung oleh hatinya orang-orang awam, fi majalisa al-khassah, di majlis-majlis khusus, min tullabil ilmi, yaitu para penuntut ilmu. Jadi bukan di majlis umum. Wazawil fahmi wa tamyiz, orang yang bisa memahami dan bisa memilah. Bisa memahami, bisa memilah. Seperti tadi yang saya katakan. Bisa kita memilah. Ini kesalahan ini karena ini penyebabnya. Jadi kita tidak jadikan kesalahan itu sebagai secara general. Pokoknya tidak ada baiknya sama sekali. Tidak. Dia salahnya ketika memegang jabatan. Setelah tidak jadi jabatan kan tidak seperti itu lagi kan. Memang ada. Saya lihat orang kalau sudah dapat jabatan rusak dia. Semua urusan sulit. Sampai-sampai berkelahi sama santrinya, sama siswanya. Ustaz, kan Ustaz yang ngajar hadis, siapa yang atawalla man wali amran min amri ummati fashaqqa alaihim. Dibacakan hadis-hadis, siapa yang ditugas atau beri amanah mengurus urusan umatku lalu mempersulit, maka persulitlah urusannya. Ya. Dibacakan hadis-hadis sebelumnya itu kan jelas. Apa katanya? Belum lahir nenekmu saya dah hafal hadis itu. Nah, gimana kan? Nenekmu belum lahir hadis itu sudah saya hafalkan.
Tentu yang ini yang dipersulit tentu tidak terima. Saya tidak butuh hafalan saya butuh amalan saya. Soalnya orang sudah 2 pekan urusan yang hanya sederhana minta tanda tangan izin umroh saya kok sesulit itu. Paham? Itu sebutkan juga orangnya. Nah, kan tidak usah kan? Nah, ada sebagian yang seperti itu. Iya. Makanya seperti kata beliau, andainya beliau tidak mendapatkan jabatan, tetap dengan ilmunya berdakwah, tidak ada jabatan. Kadang-kadang dia menganggap jabatan itu seperti Quran yang turun dari langit. Aturan-aturan yang dibuat kadang seperti Quran, tidak boleh ditakwilkan sedikit pun. Tidak boleh ditakwilkan sedikit pun. Perlu contoh, Pak. Hah? Kayaknya harus contoh juga nampaknya. Pak. Ya, sebagian pejabat misalnya diajukan uang makan, lalu kata pemerintah tidak boleh uang makan. Dia menyerah, selesai dah. Padahal di instansi lain ada insentif itu. Ini menyerah aja. Tidak punya ide yang lain. Tapi yang lain punya ide. Tidak diterima uang makan, dia rubah uang ketahanan tubuh. Paham, Pak? Kan tidak Quran itu kan? Kan tidak Quran nomenklatur tuh. Makanya diajukan lagi dengan nama uang ketahanan tubuh. Alhamdulillah disetujui, Pak. Paham? Tidak paham, Pak. Kan bahaya jadinya. Orang nyusun anggaran di lembaga resmi pemerintah. Saya pejabatnya. Dah. Pegawai saya jumlahnya 500 orang. Saya ajukan sebagai tambahan pendapatan mereka halal legal. Halal legal. Dengan nama uang makan. Ternyata ada peraturan baru dari presiden, tidak boleh ada uang makan. Paham? Tidak paham juga. Lalu saya tidak kehabisan akal. Lalu saya ajukan ke pemerintah juga. Namanya uang ketahanan tubuh. Jumlahnya lebih besar malah daripada uang makan. Uang makan 25.000 per hari, uang ketahanan tubuh 50.000. Siapa yang memeriksa? Kan pemerintah juga. Nah, yang mengesahkan, yang nolak yang tadi dia juga, sekarang yang nerima dia juga. Legal enggak? Legal. Halal enggak? Halal. Karena memang biasanya ada. Kebijakan aja yang berubah. Nah, ketika diajukan uang ketahanan tubuh, ternyata diterima. Boleh enggak? Susah sampai diterima. Makanya biar aku sajalah. Bapak takkan sanggup. Ini di antara contoh-contoh seharusnya tidak saya ceritakan juga yang seperti ini. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu mereka sampaikan di majelis-majelis khusus tulabul ilm, orang-orang yang paham dan bisa memilah, wal i'tiqadis salim, dan orang-orang yang memiliki keyakinan yang akidah yang selamat. Qala al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah, berkata Imam Al-Hafiz Az-Zahabi, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Uthman ibn Qaymaz Az-Zahabi, ada salah satu ulama besar hadis yang wafat 748 Hijriah. Dia berkata dalam kitabnya Al-Muqidah, nah, wal yajtanib riwayat al-mushkilat mimma la tahmilu qulubul amma fa in rawa dhalik falyakun fi majalis khasah. Hendaklah dia menjauhi meriwayatkan hal-hal yang dilematis, yang muskil, sesuatu yang sulit dipahami, yang tidak mungkin diterima oleh
hatinya orang umum, masyarakat umum. Fa in rawa dzalik, kalau dia meriwayatkan itu juga, falyakun fi majalis khassah, hendaklah jadi majelis-majelis khusus atau majelis terbatas. Qultu, Syekh berkata, wa hadza lahu aslun asilun minas sunnati wa aqwalis salaf. Tindakan ini memiliki dasar yang kokoh dalam sunnah Nabi dan perbuatan as-salafu as-salih. Fa amma sunnah, adapun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad warada fiha hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Terdapat atau datang hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, annahu qala inda mautih, bahwa beliau berkata di saat atau menjelang meninggal, ma min hadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum fihi khairun illa haddatstukumuhu. Tidak satu pun hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung kebaikan bagimu kecuali saya sudah sampaikan, kecuali saya sudah ceritakan. Illa haditsan wahidan, kecuali tinggal satu hadis. Wa sawfa uhadditsukumuhu al-yawm, hari ini saya akan sampaikan. Wa qad uhita bi nafsi, karena saya sudah uhita bi nafsi, sudah hampir mati. Artinya kalau hukum asalnya saya sudah dikepung, jiwaku sudah dikepung. Maksudnya sudah tidak ada lagi kayaknya kesempatan untuk hidup lama. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, haramallahu alaihi nar, Allah haramkan dirinya masuk neraka. Ini hadis, sebagian orang menerima hadis ini, mungkin dia tinggalkan beramal, cukup dengan syahadat. Makanya Ubadah tidak sampaikan ini, tapi karena menjelang meninggal takut berdosa tak menyampaikan ilmu, maka dia sampaikan. Kalau kita kan sederhana aja kan, ya kalau gitu cukup syahadat, besok tidak sholat. Alhamdulillah, kan antum kan enggak kan, makanya saya sampaikan. Makanya saya sampaikan. Tapi kalau di depan orang-orang yang tak semangat atau belum kuat, lalu sampaikan hadis ini, maka baginya syahadatin sudah cukup sekali. Makanya ada orang, kalau ada orang yang mengatakan beragama itu jangan terlalu serius katanya, kan itu gara-gara ini nih hadisnya sampai pada dia. Sebab siapa yang sudah bersyahadat pasti masuk surga. Tapi kan mau dosa dia, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini yang dia khawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikannya kepada Muaz bin Yaman. Nah, yang seperti ini bagi orang-orang yang masih semangat dalam beramalnya rendah, ini tidak usah disampaikan seperti ini. Nah, ketika tidak disampaikan, sah hendak Islamnya dia? Sah. Seandainya dia sholat, ada pengaruhnya hadis ini dengan dia sholat? Tidak ada. Sah ya? Oleh sebab itu, makanya ini jangan diberikan dulu. Tapi bagi mereka yang misalnya berputus asa dengan banyaknya dosa, nah ini perlu sampaikan ini. Apalagi menjelang meninggal, beri dia harapan bahwa siapa yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah,
dan Muhammad Rasulullah ini. Tapi kalau orang yang suka meringan-ringankan ibadah seperti tadi, beragama yang terlalu serius, itu apa yang serius? Cari kerja aja, kerja serius. Kalau agama dosa ya, yang begini hadis-hadis ini bagi mereka jadi fitnah. Hadis ini bagi mereka bagi fitnah, walaupun dia orangnya dari sisi keduniaan punya level tinggi, tapi di agama masih orang awam. Dia di agama masih orang awam. Atau akan lihat sendiri berapa banyak orang-orang yang punya titel tinggi tapi di agama orang awam sekali, lebih awam daripada orang awam. Wuduk ada pandai kadang dia, ya, tidak tahu wuduk seperti apa, dia nggak tahu. Nah kalau dapat hadis seperti ini, itulah makanya keluar pernyataan beragamanya terlalu serius. Ya, ke masjid Pak sholat, ngapain ke masjid? Kita sedang sibuk bekerja nih, ini untuk kepentingan umat ini, kepentingan umat. Dikiranya ngurus umat itu lebih besar dosa pahalanya daripada salat fardu. Ini karena salah kaprah ini sebenarnya kadang. Orang Masya Allah salat duha rajin dari jam 8 sampai jam 11.30. Habis itu mau azan zuhur dia hilang. Berarti yang seperti ini hadis-hadis duha tidak usah sampaikan dulu ke dia. Ya, tidak usah sampaikan dulu. Jelas ya? Nah, harus diperbaiki tauhidnya. Harus disampaikan kepadanya bahaya maksiat, bahaya meninggalkan kewajiban. Nah, setelah itu baru ini. Jelas ya? Nah, kalaupun nak disampaikan juga ini harus didetil sedetil-detilnya. Memang Allah haramkan masuk neraka orang mengucapkan ini, tapi antum termasuk apa tidak? Kan itu yang lagi. Ini kan yang Allah kan mengatakan, misalnya siapa yang punya kartu ini masuk gedung ini, ternyata kartu antum lecet. Tahu lecet? Terpijak sama anak, jadi mainan. Pas dimasukkan error. Bisa masuk? Masuk. Jelas? Demikian juga kartu la ilaha illallah ini. Antum mengucapkan la ilaha illallah 100.000 kali, tapi digunakan untuk melemparkan kepala kerbau ke dalam sungai. Kira-kira la ilaha illallahnya bermanfaat apa enggak? Enggak bermanfaat. Karena apa? Yang kita kerjakan itu bertentangan langsung dengan la ilaha illallah. Batal. Walaupun sudah di tangan, nanti dicabut kembali. Itu yang masalahnya. Yang seperti itu jangan ceritakan hadis ini dulu pada mereka, kecuali untuk menjelaskan. Sama juga dengan orang yang tidak mau bertobat. Misalnya tidak mau bertobat, yang ceritakan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Harus sebutkan ke dia hadis-hadis ancaman. So kalau itu nanti tambah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dia. Antum aja yang keras-keras sama saya, Allah lembut sama saya. Buktinya begitu banyak dosa saya tidak pernah diazabnya. Antum banyak rajin ke masjid, melarat hidup. Itu lagi bahasanya. Dikiranya dia yang diberikan sayang oleh Allah Taala. Maka hadis-hadis rahmat baginya muskilah. Nah, qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, berkata Imam al-Qadhi Iyad ibn Musa ibn Iyad al-Yahsubi, wafat 544 Hijriah, sahibu Ikmalul Mu'lim bi fawaidi Sahih Muslim. Beliau mengatakan, dalilun ala annahu katama ma khashiya alaihimul mudiyya fihi wal fitnata mimma la yahtamilu kullu ahad. Ini menjadi bukti hadis Ubadah bin Samit tadi, bahwa dia menyembunyikan sesuatu yang dia takutkan. Yang dia takutkan kalau itu diteruskan dan menjadi fitnah
bagi yang tidak bisa diterima oleh setiap orang. Wa dzalika fi ma laysa bihujjati amal, tentu saja tidak berkaitan dengan dalil untuk suatu amalan. Kan tidak berkaitan dengan dalil amalan. Wala fi haddun min hududis syariat, dan tidak pula padanya hukum had, sanksi, konsekuensi dari sebuah hukum, ini sanksinya. Di sini kan tidak ada. Tapi kalau orang menyembunyikan bahwa siapa yang membunuh dikisas, itu tidak boleh disembunyikan. Sebab ada hukum di dalamnya yang harus dilaksanakan. Atau siapa yang tidak membasuh tumitnya waktu wudhu, maka masuk neraka, itu tidak boleh tidak disampaikan, wajib disampaikan. Sebab kalau tidak, atau siapa yang misalnya terbuka auratnya, tidak sah solatnya, itu harus disampaikan. Sehingga nanti kalau solat tidak pakai lagi celana jin dan kaos you can see pendek. Sehingga ketika sujud, celananya tertarik ke bawah, bajunya tertarik ke atas, sehingga jadi tontonan orang. Akhirnya batal. Nah, ini wajib disampaikan kepadanya kalau ada hadis yang berkaitan dengan menutup aurat. Nah, tidak sedikit orang tidak tahu masalah ini. Celana jin. Tahu celana jin? Tentu tidak sempurna celananya. Yang namanya celana jin. Nah, dahlah sempit, sudah pula sempit, singkat pula. Yes, ya? Akhirnya ketika sholat sujud, tertarik ke bawah. Pakai pula baju kaos bolong. Kaos apa namanya? Kaos bolong apa kaos oblong? Kaos bolong. Nah, akhirnya pas sujud juga tertarik ke atas. Tersingkaplah barang yang tak boleh tersingkap. Nah, ini harus diberi ketahukan. Nah, yang kadang-kadang yang parahnya di sebagian tempat nak jadi imam pula dia. Nah, itu yang bahaya. Nak jadi imam, saya hampir mufaraqah dengan dalam satu kali solat. Subhanallah, pakai baju kaos, dia pakai celana agak sempit, kemudian tidak pakai peci, pakai jubah di belakangnya. Tidak ada basa-basi. Pakai jubah, peci haji lagi, lebih duluan sampai. Maju aja dia. Nah, karena awak takut jangan-jangan dia imam tetap kan, imam tetap kan walaupun dalam penampilan seperti itu tidak boleh kita halangi. Nah, karena memang di negeri lain, di sebagian negara-negara Timur Tengah itu memang bagi masyarakat tidak masalah, tidak pakai peci pun khatib Jumat tidak ada masalah di situ. Seperti Mesir misalnya, atau seperti Tunis, Maroko, khatib tidak pakai peci tidak ada masalah bagi mereka. Cuma kalau kita khatib cuma tidak pakai peci, jelas ya. Jangan jadi khatib, jadi imam aja. Nah, saya aja waktu itu karena ngajar orang ruku tidak sempat pasang peci, pada mana orang? Dah preman pula Ustaz. Saya peci saya letak di situ, misalnya situ dekat pintu kan. Pas orang masuk misalnya di masjid ini, di sini kalau tidak di sini saya ruku, tidak kejar rukunya, misalkan. Tentu mana yang saya dahulukan, pakai peci atau ruku? Ikhtilaf juga ya. Tentu mengejar salat diutamakan daripada mengejar peci, karena peci itu sah salat tanpa peci. Cuman bagi jemaah, nah gimana? Bagi jemaah dah berubah Ustaz dia kata itu kan. Nah itu. Makanya kaum muslimin jadi apa tadi saya? Maju tanpa observasi. Sudah peci nggak ada, celana pun pakai baju kaos. Jadi memang saya perhatikan kalau sempat tersingkap, saya mungkin mufaraqah salatnya karena auratnya tersingkap. Untung tidak, hampir saja. Kalau bahasa banjir di kampung saya melili tabiang. Melili tabiang hampir terbuka. Untung tapi tidak terbuka. Alhamdulillah. Tapi selesai salat memang saya sampaikan.
Ya, saya sengaja tunggu beliau. Saya assalamualaikum. Antum imam tetap? Ternyata bukan juga. Bukan juga imam tetap. Nah, nanti kalau kalau nak jadi imam itu, tampilkanlah yang terbaik. Walaupun kita katakan ini sah, tetapi ada yang terbaik, ada yang kadar, hanya sekedar sah. Apalagi kita jadi imam, apalagi hampir-hampir tadi orang itu terbuka, hampir-hampir. Tapi itu tidak jah, tidak terbuka. Kalau sempat melorot sedikit aja terbuka auratnya. Nah, itu jadi imam. Wal imam mudhamin, imam itu menjamin. Ya, oleh sebab itu maka hati-hati. Ya, Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi kata beliau, selama tidak jadi hujjah amal, wala fi haddun min hudud syariah. Wa mithlu hadza 'ani sahabati katsirun, dan seperti ini dari sahabat banyak, min tarkil hadits mimma laysa bi hujjati amal, tidak menyampaikan hadis yang tidak mengandung hujjah untuk diamalkan. Wala tad'u ilaihi darurah, dan tidak pula darurat untuk disampaikan, tidak mesti disampaikan. Wa aula tahmilu qulul kafah, atau tak bisa diterima oleh logika orang awam. Naam. Au khasyan madaratu ala qali, atau kalau disampaikan juga nanti yang menyampaikannya ada masalah. Jelas? Tak pasal bikin contoh juga lama jadinya. Nah, Muhammad ibn Ajlan, kenal? Enggak juga ya. Muhammad bin Ajlan al-Madani, salah seorang ulama hadis di Madinah. Di masa tabi'in. Di masa tabi'in. Ini masa-masanya Imam Malik. Suatu hari khutbahlah Yazid ibn Walid ibn Muawiyah, atau Walid bin Yazid bin Muawiyah, gubernur Madinah waktu itu. Tentu dia yang khatibnya. Sepanjang-panjang khutbah, sesingkat-singkat salat. Nah, Muhammad bin Ajlan sebagai seorang alim yang vokal, langsung dia tegur di depan orang tuh. Depan orang ramai. Selesai khatib, selesai salat Jumat, langsung dia debat. Ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awak di Masjid Nabawi masa menyalahi sunnah? Karena sunnah Nabi khutbah panjang, salat salah. Khutbah pendek, salat panjang. Nah, ini enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Tentu yang nama dia gubernur punya polisi kan? Gubernur punya polisi enggak? Hanya dia perintahkan masuk penjara. Masuk penjara. Padahal yang dia sampaikan itu sifatnya sunat, sah? Sifatnya sunat. Yang kedua, ini kan tidak selamanya jadi gubernur. Kalau di Indonesia 5 tahun cuma, ya tak? Kadang-kadang PLT pula tuh, atau PJ setahun, kadang atau 2 tahun. Iya. Daripada antum menyampaikan itu, masalahnya hanya sunat, sah? Habis itu di penjara, rugi enggak antum? Ya Pak? Bapak ingin nampaknya ya. Rugi. Daripada menyampaikan, mempermalukan gubernur di depan orang ramai, kan malu dia. Ditegur oleh seseorang, macam tidak pandai saya, kan itu. Orang kan paling bantang Pak, disalahkan depan orangnya. Kan gitu? Akhirnya diperintahkan untuk dipenjarakan. Nah, rasain itu. Jadi memang tidak selamanya sesuatu itu langsung disampaikan. Harus dengan hitung-hitung juga. Ya, berapa untungnya, berapa ruginya. Coba untungnya ada enggak? Dia enggak berubah juga. Awak dah masuk penjara. Jelas? Awak masuk penjara, dia tetap tak berubah. Nah, untung ada Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'bin yang lebih senior. Yang beliau ini disegani oleh pemerintah. Kalau yang tadi belum seperti dia. Akhirnya dia yang memberikan syafaat. Jendulin je Pak Gubernurnya bongak dunia. Itu gunakan bahasa itu lagi. Jadi kalau dibilang gubernur yang bongak kan nanti tambah tidak jadi kan.
Akhirnya terpaksa kawan yang disalahkan. Jadi nanti kalau antum sempat saya berikan syafaat, terpaksa saya katakan itu diam aja ya. Iya, nyonya enggak bakal bono dulu. Iya. Ada hal yang lebih besar yang harus disampaikan, itu pula yang disampaikannya. Kan itu masuk juga kajian Nabi Zibinet. Ada pelanggaran yang lebih besar yang harus dia sampaikan, tapi justru itu yang disampaikan. Itu tanda dia bongak tuh. Akhirnya menghormati syekh ini, dilepaslah Muhammad bin Ajlan tadi. Dah jelas contohnya. Jadi ada kalanya bila disampaikan tidak ada manfaatnya, tapi mudaratnya jatah. Manfaatnya tidak jelas, mudaratnya nyata. Kalau itu tahan aja dulu. Karena juga tak merusak hukum. Sah tidak sholat orang tadi? Sah kan? Nak panjang 2 jam khutbah antum, nak sholat pendek, sah sholatnya? Sah, alhamdulillah. Barang dah selesai. Makanya seharusnya Muhammad bin Ajlan tidak seperti itu. Ini tahu gak pula dia selesai Jumat tuh kayak pengurus masjid, eh? Iya tahu tegak dia depan. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Langsung dia bilang ini menjalankan sunnah Nabi. Tentu tersinggung lah orang. Sah? Tersinggung dia. Akhirnya selesai Jumat dia tak pulang ke rumah, pulang ke penjara. Antum ingin banyak ulama yang seperti itu. Oh hebat dong kena penjara. Tidak selamanya kena penjara karena kehebat. Beda kalau Imam Ahmad masuk penjara karena dipaksa berkaitan dengan keyakinan, akidah. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya yang tak dapat harus ditahankan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan la siyama mimma ta'allaqa bi akhbaril munafiqin. Ini kata siapa tadi? Al-Qadhi Iyad. Nah, apalagi yang berkaitan dengan berita orang-orang munafik. Maka Nabi tak publish itu. Wal imarah, atau yang berkaitan dengan pemerintahan. Ini pemerintahan ini sensitif sekali. Nah, masalah politis. Wa ta'yini aqwamin wusifu bi awsafin ghairi mustahsana, atau menyebutkan melekatkan gelar ke kaum. Misalnya Allah menyebut orang itu begini, lalu kita tunjuk ini orangnya. Tidak paham juga. Termasuk paham tak? Bahwa Nabi menyebut misalnya akan lahir fitnah dari sini. Jelas? Jelas? Dari mana? Dari sini, arah timur. Lalu orang-orang lain menyebut itu orang Wahabi itu katanya kan, itu dia tunjuknya. Itulah Dajjal itu dibuat bulan apa namanya, bulan sabit di atas tawar Zamzam, itu namanya tanduk setan. Ya kalau mata biasa nengok setan, apapun kayak setan nampak. Bulan sabit pun kayak setan nampaknya, karena orang sudah kesetanan. Tentu semuanya kayak syaitan. Ya. Orang dah kabur matanya, yang hak pun dianggap batil. Nah yang seperti ini, atau misalnya di masa salaf dulu, Nabi menyebut begini, saya kunu fi thaqifin kadzabun wa mubir. Akan datang di Bani Thaqif. Bani Thaqif itu mana? Orang Taif. Dia itu kadzab, seorang pendusta, wa mubir, dan seorang perusak. Taib. Siapa orang ini? Al-Kazzab Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Al-Mubir Hajjat bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi kalau pas di depan Hajjat bin Yusuf, jangan bilang pula wah antum tukang perusak itu. Dah, itu jadi fitnah. Atau antum ceramah ya misalnya ayuhan nas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi thaqifin kadzdzabun mubir, akan ada di Bani Thaqif pendusta besar dan perusak besar. Kita sedang berada di zaman si fulan. So lagi masak. Yang seperti ini kata Syekh, jangan disebutkan orang, sifatnya saja antum sebutkan. Kadang-kadang orang sudah merasa pasti menyinggung saya, apalagi kalau disebutkan
namanya. Inilah kadang-kadang hikmah dalam dakwah itu penting. Menyebutkan pendapat yang salah wajib, tapi menyebut siapa orang yang salah itu kadang-kadang tidak diperlukan. Sah? Tidak diperlukan. Cukup menyebutkan ini salah. Tidak sebutkan simpulan. Apalagi kalau mendatangkan mudarat bagi dakwah. Nah, ini tidak lama kalau ada sabu uang Ustaz. Allah musta'an. Wa zammi akharina wa la'nahum, atau mencela dan melaknat mereka. Taib, kan ada dalam hadis kadang-kadang orang-orang yang dilaknat Allah seperti ini. Lalu kita lekatkan, cocok logikan dengan orang-orang tertentu. Tentu nanti akan menimbulkan masalah. Kalau antum masih ada rencana umroh misalnya masih Arab Saudi di sana, jangan suka-suka memfitnah Arab Saudi, nanti antum salah sendiri nanti. Tiba-tiba nanti tidak bisa lagi umroh Ahlus Sunnah ke sana. Bukan Ahlus Sunnah yang tidak boleh, antum yang bikin masalah. Sama kasusnya kemarin orang bikin fitnah viral pula. Di sana tidak boleh mendoakan orang Palestina, tidak boleh bawa bendera Palestina. Antum tidak tahu aturan di sana, tidak boleh demo. Lalu antum rame-rame pakai sal Palestina, tentu dianggap demo. Jelas? Makanya dilarang. Bukan maknanya tidak boleh membantu Palestina. Mereka lebih banyak bantu daripada kita. Kita tengoklah. Putra mahkota tak tidur tanda dia mikir ke Palestina. Keliling dunia untuk mencarikan solusi Palestina. Antu komentarnya pandainya. Yang buat tak ada kerja. Ya memang yang paling enak tuh komentator tu lah. Yang komentator memang paling mudah kerjanya. Ya. Gol, tak jadi gol. Bodoh sekali katanya. Nah, suruh dia main. Mana dia pandai? Ya. Tukang komentar, Masya Allah. Hebat-hebat penonton tuh daripada pemain. Allah musta'an. Makanya dosa jadi penonton. Kalau tidak tahan mulut ya. Kalau tidak tahan mulut jangan jadi penonton. Cukuplah antum mempelajari kitabullah, karena apa yang terjadi hari ini itu ada dalam Al-Quran sendiri ceritanya. Ada semuanya. Rajin baca Quran itu antum akan temukan nanti itu. Akan temukan itu nanti insyaallah. Kalau tidak ketemu nanti tanyakan ke saya tunjukkan ayatnya insyaallah. Nah, kaum muslimin dan muslimat mau sekarang juga nanti jadi fitnah pula. Baik. Wa misluhu waqi'atu Mu'adz bin Jabal, sama dengan itu katanya yang terjadi dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hina qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berkata kepadanya. Apa kata Nabi? Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Tidak seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, illa harramahu Allahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia dimakan oleh neraka. Qala Mu'adz berkata, ya Rasulullah, apala ukhbiru bihin nas fa yastabshiru? Ini boleh tidak saya sampaikan kepada masyarakat secara umum sehingga mereka bergembira? Qala izan yattakilu, jangan Mu'adz, kalau kau sampaikan itu nanti mereka mengandalkan itu, tidak mau beramal. Bayangkan, padahal sahabat itu rajin beramal, tapi Nabi khawatir kalau itu disampaikan mengurangi semangat amal. Khalas, dah terjamin. Makanya tidak semua sahabat Nabi bilang fulan masuk surga, kecuali orang yang memang tidak bergeser dia kalau disebutkan. Sama contohnya Abu Bakar, semakin dibilang masuk surga semakin habis-habisan dia beramal. Demikian Umar, Utsman, Ali, Sa'ad dan seterusnya. Ya sih? Naam. Ketika ada yang minta kepada Nabi alaihissalatu wassalam, siapa namanya, Muhammad bin Rabi' As-Sulami, dia katakan ketika dia membantu Nabi katakan ada yang perlu saya bantu, katanya saya ingin didoakan berdekatan denganmu di surga.
Kata Nabi, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, Rasulullah, itu yang saya inginkan. Nah, kalau gitu tolong saya dengan banyak sujud. Disuruh oleh Nabi, tolong dengan banyak sujud. Bukan, dah aman, tidak usah, tidak sujud. Tidak seperti orang yang salah kaji banyak. Ya kalau sudah sampai martabat tertentu, tidak sholat, tidak puasa. Sampai pada maqam khawasul khawas. Nah, itu yang masalahnya. Ya, coba bayangkan di kalangan masyayikh ada yang sampai meninggalkan amal dengan alasan sudah sampai pada makam tertentu. Padahal Nabi SAW yang mendapatkan maqaman mahmuda, beliau tak meninggalkan amal. Tidak ada petunjuk Nabi SAW bahwa kita kalau sudah sampai martabat tertentu aman dari beramal, nggak ada. Karena prinsip dalam Islam, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya tak mempercepat jalannya ke surga. Sekalipun Habib. Sekalipun apa Habib itu? Kekasih Allah. Oh, keturunan Nabi. Sekalipun keturunan Nabi. Karena Abu Lahab juga dari keluarga Nabi. Abu Talib keluarga Nabi. Yang jelas kontribusinya Abu Talib pada anak Islam juga tak masuk surga. Apalagi yang tak jelas ini. Yang tak jelas. Tak jelas pula tak benar keluarga Nabi atau benar tak tahu juga kita. Nah, walaupun kita tak boleh meragukan nasab orang, maka nasab tidak berpengaruh kepada seseorang kecuali dengan amalnya. Nah, baik. Wa akhbara biha Mu'adzun innahu ta'assuman. Tapi menjelang meninggal Mu'adz sampaikan juga hadis itu, takut berdosa dia tidak menyampaikan ilmu. Nah, ayat-ayatnya dia sampaikan. Qala Abu Amr bin Salah Asy-Syafi'i, berkata Imam Abu Amr bin Salah, yang salah seorang imam mazhab Syafi'i rahimahullah, wafat 643. Wa ikhbaru Mu'adzin bidzalik inda mauti ta'assuman. Mu'adz memberitahukan itu di ketika meninggal takut berdosa, ay tajannubal itsmi, menghindari dosa, ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mana'ahu, padahal Nabi melarangnya menyampaikan min ayyukhbira bin nas, memberitahukan kepada orang lain, wajhuhu indi, menurut saya alasannya annahu mana'ahu min at-tafsiril am. Menurut saya, kata Ibnu Salah, dia Nabi melarang menyampaikan secara umum. Khaufan min ayyasma'a dzalika man la khibrata lahu wal 'ilm, takut didengar oleh orang yang tak berpengalaman dan tidak berilmu. Fayaghtarru wa yattakil, sehingga terpedaya dan mengandalkan itu. Barangkali kisah orang masuk surga kemarin karena menuntut ilmu sudah cerita kemarin. Mau juga dengar? Mau cerita ini masih memang kaum muslimin. Ada anak muda rajin dalam majlis ilmu. Rajin sekali. Karena dia dapat hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Rajin dia di majelis ilmu. Menengok dia rajin, ada malaikat yang tak senang. Dan tanda petik. Belum pernah dengar kisahnya. Nah, ada yang tak senang. Siapa yang tak senang? Syaitan. Pasti tak senang orang menuntut ilmu. Akhirnya dia datangi anak itu. Yang namanya orang baru dalam menuntut ilmu, pengalaman masih kurang. Akhirnya datang kepadanya, ngakunya malaikat. Man, iya, kamu rajin sekali nuntut ilmu. Memangnya kenapa? Ya saya ingin masuk surga. Memangnya nuntut ilmu baca masuk surga? Iya. Tapi apa dalilnya? Sebutkan. Ginilah, saya ini malaikat. Saya malaikat diutus Allah untuk membawamu ke surga.
Daripada menuntut ilmu payah-payah, lebih baik langsung saja masuk surga. Karena dia tidak berpengalaman, tidak berilmu, dia terima tawaran itu. Picikan mata. Tahu kalau sudah picikan mata? Wih, pejamkan mata. Apa maknanya? Kalau pakai merem-merem, apa namanya? Ilmu tipu-tipu. Ilmu peta umpet. Tentu tidak pernah main peta umpet dulu. Suruh picikan mata dulu kan? Nah, itulah ilmu sihir-sihir itu. Kalau picikan mata bertemu dengan Nabi katanya, atau belalakkan mata, itu drama, sinetron. Drama sinetron. Kalau yang sering mata sinetron tertipu, tapi kalau yang sering di majelis ilmu tak akan tertipu. Tak kicuri antara. Kaum muslimin dan muslimat, akhirnya dia bawa masuk surga. Betul. Sampai ke surga ada taman-taman, sungai-sungai mengalir, ada dayang-dayang, Masya Allah. Menjelang subuh balik lagi. Menjelang subuh balik lagi. Dengan sistem yang sama. Picingkan mata. Berkali-kali yakin dia ada masuk surga. Akhirnya berhenti nuntut ilmu. Berhenti nuntut ilmu. Ini yang kena hadis itu jadi fitnah bagi dia. Untung syekhnya perhatian. Dia tengok, si fulan mana? Tidak ada nampak. Karena rajinnya di depan terus duduknya. Kata muridnya, tidak tahu. Kata syekh, tolong cari. Apa kabarnya? Jangan dia sakit. Nah, dapat dicari sama kawannya, ketemulah. Kenapa tidak datang lagi? Ya akhi, saya masuk belajar itu supaya masuk surga. Alhamdulillah saya sudah sering masuk. Sudah sering masuk surga. Kalau sudah sampai tujuan tuh apalagi belajar? Kayak gitu tuh. Oh gitu ya. Ayolah lapor sama Syekh. Syekh karena dia berilmu paham anak ini kena tipuan Batman. kena tipuan. Tahu dia. Akhirnya Syekh yang datang. Fulan, kamu benar masuk surga? Iya Syekh. Siapa yang bawa? Malaikat. Tolong kasih tahu, boleh tidak Ustadz pergi juga? Boleh tidak Ustadz ikut masuk surga? Masa kamu jadi murid saya dapat masuk surga, saya tidak? Saya sampaikanlah ke malaikat tadi. Ternyata malaikat setuju. Karena kalau guru kena, tentu banyak yang akan masuk. Akhirnya ikutlah Syekh. Aturannya sama, picingkan mata. Sampailah mereka ke dalam taman-taman indah sekali. Dah, pas mau pulang, menjelang subuh, ayo kita pulang, kata malaikat tadi. Kata Syekh, saya kalau udah masuk surga harus kekal di dalamnya. kan tidak ada orang sudah masuk surga keluar lagi kan? Ya kan? Kalau masuk neraka ada keluar, tapi masuk surga tidak ada keluar. Mohon maaf malaikat, saya tidak mau keluar. Syekh punya tujuan ini. Nah, tahu dia cara untuk mengalahkan malaikat tadi. Nah, dirayu-rayu pada tidak mau, akhirnya dia tinggal sama malaikat tuh. Apa yang terjadi? Ketika mentari atau subuh sudah terang, ternyata mereka berada di TPA kota Baghdad. Tahu TPA? Tempat pembuangan akhir sampah kota Baghdad. Rupanya di situ surganya itu. Akhirnya dibilang sama muridnya, nampak kan kamu kena tipu sayang. Ya, orang kalau diberikan jaminan masuk surga bukan berhenti beramal, tetapi semakin rajin beramal. Kamu kena tipu. Suruhnya kamu berhenti nuntut ilmu, harusnya bawa ke surga, habis itu semakin rajin nuntut ilmu. Itulah syaitan. Jelas ya? Nah, banyak syekh-syekh yang ditipu oleh syaitan seperti ini karena tidak berilmu. Dia terlanjur jadi syekh tapi tidak berilmu. Cuma nak berilmunya bersemedi kok Jo. Tentu lembu yang akan ada. Kalau lembu ada, bisa menghilang, bisa tidak basah karena hujan. Tapi syaratnya picingkan mata. Nah, saatnya harus merem-merem gitu. Allah musta'an.
Jelas? Jelas ya? Jadi kadang-kadang hadis yang sederhana itu bisa jadi fitnah bagi orang. Baik. Nampaknya tonton dah loyo nampaknya. Ya tidak apa-apa, kita tidak mesti selesai. Tidak mesti selesai. Yang penting usai. Nah, kan kaji tak selesai, tetap usai. Baik. Jadi kata Syekh, kita selesaikan perkataan Syekh Ibn Salah ini dulu, ya. Baik, annahu afwan wa ma'zalika akhbara bihi ala wajhil khusus. Naam, supaya orang tak terpedaya, tak tertipu, tapi akhirnya Muaz tetap sampaikan ala wajhil khusus, tapi di majlis yang terbatas. Man amina alaihi al-iqtirar wal-ittikal, di depan orang yang dia tak khawatir tertipu daya dan tidak pula mengandalkan itu. Min ahlil ma'rifati bil haqa'iq, orang yang tahu tentang hakikat-hakikat ilmu. Fa innahu akhbara bihi Mu'adzan, bahwa sesungguhnya dia beritahukan kepada Mu'az, fasalaka Mu'adzun hadzal maslak. Dulu Nabi memberitahukan kepada Mu'az secara khusus, maka Mu'az pun memberitahukannya kepada yang lain secara khusus. Berarti Mu'az ikut Nabi tak? Ikut Nabi. Naam. Wa akhbara bihi min al-khasah man ra'ahu ahlan lidzalika ta'assuman bi ayaktuma ilman ahlahu, dan dia beritahukan di majlis khusus orang yang dia lihat ahli untuk memahami itu, karena dia takut kalau tidak disampaikan berdosa. Nabi dulunya menyampaikan secara khusus, maka sekarang Muaz mengikuti Nabi menyampaikan secara khusus pula. Wa amma aqwalus salaf, adapun perkataan para as-salaf tentang masalah ini, Fa'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ba'atha ila Abdullah bin Mas'ud, dia utusan kepada Abdullah bin Mas'ud di mana? Di Kufah. Wa ila Abi Darda, kepada Abu Darda di mana? Ini pada blank semua nampaknya. Di Syam. Nah, wa ila Abi Mas'ud Al-Ansari di mana? Abu Mas'ud Al-Ansari di mana waktu itu? Saya lupa pun. Abu Mas'ud kalau tidak salah juga di Syam. Faqala ma hadzal hadits allazi tukthiruna an Rasulillah. Sebab beliau wafatnya di Syam. Apa hadis, kenapa kalian banyak sekali, ma hadzal hadits allazi tukthiruna an Rasulillah. Kenapa kalian terlalu banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahabasahum bil Madinati hatta stushhid, sehingga mereka ditahan oleh Umar di Madinah, tidak boleh keluar dari Madinah, tahanan kota. Apa sebab? Karena Abdullah bin Mas'ud terlalu banyak menyampaikan hadis. Kemudian siapa? Abu Darda di Syam menyampaikan banyak hadis. Khawatir Umar menjadi fitnah bagi mereka, apalagi di zaman itu masih banyak fitnah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, nampaknya kita cukupkan sampai di sini malam ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan kita selanjutnya nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam.